Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran desain grafis. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan coba praktikan bagaimana cara kita membuat logo, khususnya pada jenis logo type ya, yaitu logo yang berisi nama perusahaan atau merek tertentu. Oke, tidak berlama-lama, kita akan coba buka terlebih dahulu Google Fonts, yaitu platform penyedia font secara gratis. Nah, di sini kita bisa memilih font yang ingin kita gunakan nanti kita tambahkan pada software editor grafis online-nya. Nah, di sini kira-kira misalkan saya mau mengambil contoh menggunakan font yang ini, teman-teman ya. Kita klik saja jenis fontnya ini. Nah, setelah kita klik, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita klik eh, button Get Font ya. Kita klik button Get Font, lalu setelah kita klik button Get Font, kita klik logo download ini ya. Kita klik. Maka nanti akan otomatis terdownload teman-teman dalam bentuk zip bernama okanium.zip. Setelah kita download, sekarang kita buka hasil downloadannya tersebut di file download. Lalu setelah kita buka, kita coba klik kanan di file.zip tersebut, lalu kita ekstrak here. Oke. Nah, oke, kita ekstrak. Maka ketika kita lihat hasilnya ini, ada di folder bernama static ya teman-teman. Nah, font itu yang Oxanium ini ke bawah. Jadi kita bisa nanti install semuanya atau salah satu. Atau kita bisa nanti masukkan ke software editor grafis online-nya, bisa semuanya atau salah satu saja ya. Oke, selanjutnya setelah kita coba download fontnya, sekarang kita buka software editor grafis online-nya, yaitu kita akan menggunakan Photopea. Di Photopea, seperti biasa kita buka proyek baru, lalu setelah kita buka proyek baru, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita perlu mengatur namanya ya, nama proyeknya, misalkan logo type. Nah, lalu panjangnya kita ubah jadi 512 ya, dan lebarnya juga 512 dalam ukuran piksel. Selanjutnya jangan lupa kita klik buat ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, setelah terbuat, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita perlu menambahkan latar belakang berwarna hitam dan latar belakang yang transparan. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita klik lapisan baru terlebih dahulu, lalu klik satu lapisan lagi. Nah, untuk lapisan satu kita isi dengan background warna hitam, yaitu menggunakan shape square ya. Square itu ada di bagian sini, teman-teman, yang saya beri warna merah ya. Lalu klik kanan, lalu pilih persegi. Lalu tinggal dibuat saja bentuk persegi sehingga menjadi atau membuat backgroundnya menjadi gelap. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tambahkan background yang transparan dan background gelap, nah, kita bisa lanjutkan untuk kita belajar memuat fontnya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara kita memuat fontnya? Kita coba klik font ini ya, font ini. Lalu setelah itu kita coba klik ya, lalu kita klik secara bebas di sini saja. Setelah itu kita tambahkan tulisan misalkan Papetan seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita klik, kita coba blok semuanya ya. Lalu kita coba klik T besar dan T kecil ini untuk kita coba atur jenis fontnya. Nah, setelah itu kita coba eh, pergi ke sini ke Kabalamo yang tulisan jenis fontnya, font family-nya. Kita klik. Nah, di bagian sini ada tulisan muat huruf ya. Nah, kita klik saja tulisan muat hurufnya. Bentar. Nah, klik muat huruf. Lalu selanjutnya setelah kita klik muat huruf, kita cari folder file TTF dari fontnya, yaitu ada di static ya. Habis itu, kita coba pilih file TTF-nya, pilih salah satu saja, misalkan saya menggunakan yang light, oxaniumlight.ttf. Kita klik open saja. Oke, kita klik OK. Nah, tadi nama fontnya itu adalah Oxanium. Berarti kita cari nama font Oxanium di sini ya. Oxa. Nah, ini Oxanium. Kita klik. Nah, maka nanti hasil dari fontnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Oke, kita klik tambah dulu, kita matikan dulu. Nah,
hasil dari fontnya menjadi seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah hasil dari fontnya. Kita bisa perbesar. Nah, ini kita bisa taruh ke bawah. Lalu kita bisa hapus ini ke atasnya ya, yang tidak kita perlukan. Nah, setelah seperti ini, karena ini backgroundnya berwarna hitam, teman-teman bisa atur backgroundnya ini menjadi tulisannya ini menjadi lebih kontras. Yaitu kita bisa atur menjadi warna putih di bagian sini ya. Kita atur jadi warna putih, kita terapkan. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba duplikatkan tulisan ini, lalu kita nanti simpan di lapisan yang kedua, supaya ada juga logo yang berada di lapisan transparan. Caranya kita klik logo kapetannya, lalu kita bikin lapisan duplikat. Habis itu kita pindahkan ke atas, teman-teman. Nah, sebelum kita pindahkan ke atas, kita matikan terlebih dahulu bagian matanya ini yang tulisan kapetan dan lapisan satu. Kita coba matikan dulu. Nah, setelah dimatikan, selanjutnya kita coba ubah terlebih dahulu apa? Kita coba ubah terlebih dahulu warna filenya seperti ini. Nah, setelah kita coba ubah, selanjutnya kita coba lihat perubahan warnanya dari warna putih menjadi warna hitam. Nah, ini kita baru selesai membuat logotype-nya. Kita juga sebetulnya masih bisa menambahkan teman-teman ya gambarnya itu. Cara menambahkan gambarnya, kita bisa coba cari gambar tambahan di Google soal atau icon ya. Misalkan kita cari icon kopi. Nah, kayak gini ya. Habis itu kita cari saja. Setelah itu kita bisa cari icon kopi yang sudah tidak ada latar belakangnya atau masih ada latar belakangnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik kanan, lalu kita simpan, oke, simpan gambar ya, simpan gambar sebagai. Nah, setelah kita simpan gambar sebagai, oh, oke, di sini kita carinya yang PNG ya, teman-teman, supaya lebih mudah untuk mengeditnya nanti. Nah, misalkan yang ini. Oke, yang ini kita bisa pilih atau kita gunakan yang mana ya? Nah, yang ini saja. Yang ini. Lalu kita coba klik kanan, lalu kita simpan gambar sebagai. Ketika kita simpan gambar sebagai, kita coba save saja gambarnya. Lalu setelah itu, kita coba muat gambar tersebut ya. Saya contohkan hanya di satu bagian saja, misalkan di lapisan satu saja. Kita pilih berkas, kita klik buka dan letakkan. Lalu kita cari gambarnya. Nah, ketika kita cari gambarnya, kita tinggal klik open. Nah, setelah kita klik open, kita coba kecilkan gambar ini. Lalu, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita bisa menghapus background dari logo ini. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan pemilih otomatis atau Magic Wand Tool ya, yang ini. Kita klik, nah kita pilih pemilih otomatis. Habis itu, kita coba klik, lalu kita klik delete. Oh, ini objeknya harus di resize dulu. Lapisan, oke, sudah ya. Nah, sebentar. Nah, kita klik lagi. Nah, kurang lebih nanti jadi seperti ini, teman-teman ya. Objeknya itu. Sebentar. Oke, nah sebentar, teman-teman. Agak error sedikit ini. Nah, kurang lebih nanti kita bisa buat logonya itu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada logo type-nya dan kita tambahkan sebuah gambar ya. Kurang lebih untuk pembuatan logo sederhana menggunakan font dari Google Font cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya lakukan. Sekian pembelajarannya. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.